lagi di Kelas Laundry. Nah, kali ini adalah kelas laundry part 53. ya, bagi Bapak Ibu yang suka dengan video-video kita, silahkan klik apa? Like, Terus? subscribe, Terus? lonceng. Ya, atau apabila Bapak Ibu ingin beri komentar, silahkan isi komentar di bawah ini supaya kita dapat ide-ide baru untuk membuat kelas laundry selanjutnya. Oke, seperti biasa kita punya ilustrasi. Nah, karena apa? Kita hari ini mau membahas apa nih? Hari ini kita mau membahas apa sih persamaannya antara laundry kecil, laundry sedang, atau laundry besar. Nah, kali ini kita gambarkan seperti apa nih? Nah, Nih, aku mau sulap. sulap. Ya, Ilustrasi lah, ilustrasi. Oke, ini ibaratnya adalah laundry kecil. Terus ini adalah laundry yang sedang, ya kan? Terus ini laundry yang besar. Nah, jadi ada 3 ukuran, yang kecil, yang sedang, dan laundry besar nih. Laundry besar. Nah, kira-kira nih persamaannya apa nih? Coba. Ternyata mereka itu bisa dibuat sama. Persamaannya apa ya kira-kira ya? Ternyata persamaannya mereka adalah waktu. Kenapa? Nih, Tuh. jadi mau laundry besar, mau laundry sedang, mau laundry kecil, Adanya ya kan? waktu. Waktunya sama. Bener nggak nih sama? Coba dibuktikan Coba dong. nih. Tuh sama kan? Nah, sama. Bener nggak nih? Jangan-jangan talinya sama lagi nih. Coba. Enggak ya nih. Kita lihat. Ini nggak ada Nih. editan. Kasih saya. Nih. Ya, ada kecil yang padahal tadi kecil. sama ya. Ini Nggak ternyata ada yang kecil, sedang, ada yang sedang, ada besar. yang besar. Berarti bener loh. Nih, nggak ada. Ternyata laundry kecil, laundry sedang, laundry besar persamaannya adalah ownernya sama-sama mempunyai waktu 24 jam. Jalan Ada jalan. nggak yang lebih mentang-mentang dia laundry besar punya Waktunya waktunya lebih panjang, itu ada nggak? Nggak ada lah. Nggak ada, semua Di dunia ini sama. sama. Nah, sekilas nih, sekali-sekali kita boleh curhat dong, ya kan? Boleh curhat. Jadi gini, ini yang Bapak Ibu perlu tahu ya, saya ini aslinya bukan dari Jakarta, saya aslinya di Ambarawa. Nah, sebelah saya ini orang mana? Ambarawa juga. Ambarawa. Kita ini dulu adalah 1 TK, 1 SD, 1 SMP, 1 SMA, ya. Kuliah kita mencar nih. Ya. Saya ke Jakarta, istriku ke Surabaya. Makanya medoknya campur-campur. Nah, dengan adanya waktu itu kita bertemu di Ambarawa lagi, dan kebetulan yang nggak tahu tiba-tiba kita jadi dan jadilah suami istri. Iya. Wah, seru nggak? Nah, seru nggak? Seru lah. Oh, seru ya jadi istri gue ya. Kenapa tiap hari diajak kayak gini nih, ngevlog-ngevlog. Nah, apa yang mau saya bahas hari ini? Nggak terasa ya, yang namanya waktu kita TK, waktu kita SD, ngerasa nggak waktu kita itu berjalan sangat lama? Lama banget. Kenapa sangat lama? Karena apa? Tiap hari kita apa? Disuruh belajar, ulangan, bikin PR. ke sekolah, pulang sekolah, makan, tidur, belajar, dan kegiatannya Rutin, monoton gitu seperti doang. itu. Sampai ke SMP ya, sampai ke SMP nih. Waktunya lama apa cepet? Masih lama. Masih lama. SMA? Ya, Jadi, masih lama juga. waktu SMP pinginnya ke SMA. Nah, Dari SMA pinginnya kuliah. kuliah. Cepetan nih. Kuliah pinginnya Kerja. kerja pinginnya. Merit. Nah, tapi kadang dulu ya kita ngerasa itu waktu tuh nambahnya tuh lama. Jadi yang pertama itu faktor yang mempengaruhi waktu itu adalah faktor bertambah. Jadi kita nggak bisa yang namanya, oh hari ini saya nggak, waktunya stop dulu, nggak bisa. Waktu tuh bertambah, Terus berjalan. bertambah, berjalan gitu. Bahkan yang tadi saya bilang, ketika kita ngerasain SMA rasanya lama banget, ngerasain kuliah rasanya tuh pingin, aduh sekolah 4 tahun nggak lulus gitu. lama gitu. Tapi begitu kita masuk dunia kerja, waktu itu tiba-tiba mulai berubah. Kenapa kita berubah? Karena kita sudah yang namanya menemukan produktif. Produktif itu dalam arti apa? Apa yang kita lakukan itu sudah mulai menghasilkan uang, ya kan? Begitu
start menghasilkan uang, itu kita tuh ngerasanya apa, dari yang nggak punya uang tiba-tiba kita menghasilkan uang. Senang Jadi gitu. waktu kita tuh jadi mengejar uang, pinginnya apa, pingin cari uang gitu kan. Tapi dasarnya karena dulu kita ini adalah karyawan bukan pembisnis. Banyak teman-teman kita yang begitu lulus bisnis ya itu bagus banget, tapi namanya kita tuh awalnya dari karyawan. Dan karyawan pun apa namanya, kita ngejar ngikutin gitu. Dan yang tidak berasa waktu kita bertambah. Setelah nikah, kita punya anak, tiba-tiba saya ngerasanya gini, loh kok anak saya setahun 2 tahun tiba-tiba apa, tahu-tahu udah 11 tahun, udah besar. Waktu itu terus menambah. Jadi kita pun apa namanya seringkali lupa dengan waktu, sampai akhirnya faktor kedua. Kalau faktor pertama tadi bertambah, faktor kedua adalah kebalikannya bertambah, berkurang rasanya. Kenapa? Kita jadi ngerasanya itu waktu tuh kurang. Saya mau ngelakuin aktivitas ini, oh kurang banyak nih waktunya. Mau ngelakuin apa lagi? Kurang banyak lagi. Bahkan sampai saya akhirnya buka laundry, bisnis laundry. Saya ngerasa waktu tuh nggak ada habisnya. Kenapa? Ketika kita rame, tiba-tiba kita harus aktivitas, dan waktu kita menjadi tadinya nggak kerasa bertambah, sekarang nih nggak berasa tiba-tiba waktu kita tuh berkurang. Karena apa? Kita ngerasain begitu tahu-tahu 30, usia 30, 31, 32, ngerasa waktu tuh udah nggak ada artinya. Kenapa? Saya kebetulan kerja bisa Senin sampai Minggu, dan rutinitas sebagai begitu ngejar, tahu-tahu tiba-tiba apa? Karena kita sebagai pengerja nungguin apa? Gaji bulanan. Jadi kalau udah tanggal 20, 21 udah panik gitu. Kapan nih gajian gitu kan? Nah, tapi balik lagi ketika jadi kita pengusaha laundry, waktunya apa? Waduh, waktunya ini cepat berkurangnya. Kenapa? Tiba-tiba kita mau ngasih gaji. Mau gaji orang, ada kan nih duitnya nih. Nah, itu memang unsur manusia, unsur waktu itu tiba-tiba kita nggak berasa kita masuk ke periode itu. Padahal sama ya. Apa? 24 jam. Sama 24 jam. Tapi kenapa di saat waktu kita kecil rasanya lama dan terus nggak berasa ya, nambah tapi lama. Tapi begitu kita umur 35 ke atas rasanya cepat, dan tiba-tiba kenapa begitu? Karena kita tahu ya kan, manusia itu ada batas umurnya, dan kita waktu kecil kita berasanya apa, pingin cepat besar. Sedangkan sekarang kita kebalikannya, kita tahu, ini jangan-jangan umur saya cuma 60 nih, jangan-jangan umur saya 70, jangan-jangan umur saya 80. Terus tiba-tiba kita ngitung, kalau 60 umur saya 60, sekarang saya udah 37, artinya apa? Umur saya tinggal 23 tahun lagi. Wih, serem nggak? Itu yang bikin kita ngerasa waktu itu berjalan begitu cepat. Kalau tadi kita udah membahas 2 faktor, yaitu faktor bertambahnya waktu dan faktor berkurangnya waktu. Nah, kalau kita udah sadar bahwa waktu kita itu terbatas, nah, dan kita nggak bisa menambah waktu tuh, nggak bisa, ya kan? Nah, maka dari itu ada satu cara yang sering dilakukan oleh laundry besar, yaitu membeli waktu. Nah, kok bisa gimana? Gimana? Emang Tuhan mau beli waktu? Boleh Gitu. nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah, makanya itu ya kita harus merekrut namanya karyawan. Jadi dengan kita membeli waktu itu dengan cara yaitu membeli waktunya orang. Kalau kita udah ngerasa kita sendiri nggak bisa mengerjakan sendiri, nggak ke handle, ya kita harus memberi. Dan itu salah satu faktor yang dibeli oleh orang lain. Kita bisa, mungkin kalau awal-awal kita nggak bisa membayar karyawan, tapi begitu kita mulai ada omset, segera rekrut karyawan. Karena apa? Saya sering bahas adalah investasi bagi kita ya, investasi yang paling menguntungkan itu ketika kita mempunyai karyawan yang banyak. Dengan karyawan banyak kita bisa ngejar omset, kita bisa menambah omset, ya kan? Dan itu yang kita lakukan, dan itu kita sebut yang ketiga adalah faktor kali, ya. Jadi kalau kita sendiri, saya berdua, ya hasilnya cuma kita bisa berdua aja.
Tapi ketika kita bisa membayar orang ya, bahkan kita sampai karyawan lebih dari 30, artinya apa? Kita mempunyai kekuatan 30 orang, 30 waktu orang yang kita beli, ya kan? Untuk apa? Membesarkan BF Laundry. Jadi laundry besar itu kebanyakan saya nyontek, karena saya dulu awalnya itu ngelihat yang namanya apa? Yang namanya Bogor Laundry. Ketika kita ngelihat Bogor Laundry, dia mempunyai karyawan yang banyak, ya kan? Ya, karyawan yang banyak, dan kita nyontek. Ternyata dengan karyawan itu saya punya cita-cita, saya ingin punya karyawan yang banyak, bahkan sangat banyak. Cuma masalahnya ya itu lagi, keluar itu apa, orang itu keluar masuk. Ya, jadinya kita juga terus mencari, tapi kita terus mau berinvestasi. Karena apa? Kita sadar bahwa waktu kita terbatas dan kita bisa membeli waktu. Ya, faktor yang keempat itu adalah tadi apa aja tadi? Udah tambahan, kurang, kali. Nah, yang terakhir pasti ketebak dong, apa dong? Pembagian. Jadi ketika kita sudah mulai bisa membayar, kita sudah bisa membeli waktu, kita bisa mengerjakan dengan maksimal, ya harus ingat jangan cuma kerja. Kita juga butuh membagi waktu. Nah, di Behave sendiri seperti apa nih pembagian waktunya nih? Ya, kita juga antara kerja sama istirahat. Nah, kita harus bagi nih waktunya, ya kan? Jangan kerja terus, kita juga kasihan sama karyawan kan, ya kan? Mereka dari pagi sampai malam, Senin sampai Sabtu kerja terus. Nah, kita tetepin hari Minggu itu hari libur mereka, gitu. Kenapa hari Minggu kita libur? Sebenarnya laundry itu paling ramai hari Minggu, dan kita tahu, tapi kita sadar bahwa hari Minggu adalah hari ibadah kita. Jadi kita sadar bahwa apa ya? Kita masih percaya kalau Tuhan itu adalah sumber berkat kita. Benar. Ya. Kita harus bersyukur apa yang sudah Tuhan kasih ke kita. Ya kan? Dengan syukurnya dengan cara apa ya? Kita beribadah. Kita harus ingat pencipta kita, pemberi berkat kita. Ya, di satu sisi ya balik lagi. Kenapa saya hari Minggu? Karena Minggu itu adalah hari anak libur. Mungkin ada teman-teman yang anaknya sekolah dari Senin sampai Sabtu. Bahkan pegawai kita juga punya anak juga. Saatnya mereka kumpul dengan keluarga itu, bagi kita itu suatu kualitas yang harus dibangun supaya apa? Mereka bisa menikmati yang namanya pekerjaan. Seperti mungkin hari ini kita lagi nonton. Memang kita kerja buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kita punya waktu buat nonton jam berapa nih sekarang nih? Jam berapa nih? Nggak kelihatan. Setengah 10 malam. Kita mau nonton yang jam 21.40. Nah, bayangin. Ya memang itu waktu yang harus kita bagi. Kita harus bisa mengendalikan waktu, ya. Kita harus bagi mungkin kayak kemarin saya bikin vlog di kelas laundry 52, itu saya bikin di Dufan gitu. Jadi ada waktu yang mungkin saya memang sibuk dengan pekerjaan, tapi saya meluangkan waktu buat anak juga. Jadi saya ajak mereka happy, karena walaupun saya tidak bisa tiap hari saya bisa ketemu itu. Jadi saya benar-benar mencari waktu yang sangat berkualitas buat anak dan mereka happy. Kita sebagai orang tua masih terjalin. Nah, saya seperti sama istri saya ajak nonton biar apa ya? Kadang kalau kita ngomongin kerjaan, ngomong ini ya ada jenuhnya juga. Kita butuh hiburan gitu. Refreshing. Salah satu refreshing yang paling kita sukain apa? Ya nonton ini. Jadi kita membagi waktu. Jadi jangan cuma bekerja. Kita harus bisa membagi waktu kapan kita beribadah, kapan kita dengan istri kita, bahkan kapan kita sama orang tua, ya kan? Orang tua dulu saya waktu masih kerja, saya tiap kali selalu hitung-hitungan, aduh gaji saya cukup nggak ya buat jalan. Buat sekarang saya harus meluangkan waktu untuk orang tua, bahkan sampai ulang tahun pun saya belain dateng. Istilahnya kita merayakan bersama, itu waktu yang nggak bisa kita beli kalau yang itu. Kalau karyawan kita ini dan nggak bisa ngulang, nggak bisa apa, dan kita harus bisa berbagi ke semua. Nah dengan gitu apa? Kita bisa menjalani hidup ini dengan apa? Dengan waktu yang tepat, waktu yang berkualitas, waktu yang apa namanya bisa kita kendalikan, ya. Oke.
Sampai ketemu di kelas laundry berikutnya.